Please subscribe, like, and comment. God bless you all. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari nomor 754 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami rasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 425 ayat yang kedua. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari kitab Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 212 ayat 1 dan 6. Dari
Setelah kita mengaku dosa-dosa kita, mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 461 ayat 3. Firman Tuhan, epistel untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari punaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau
terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 699 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat atau Titing HKBP Serang Resort Serang, Minggu 26 Juli 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca di tempat masing-masing. Warta yang pertama, nama minggu, minggu ke-7 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik kasih sebagai perintah baru atau Holongido Patik Naim Baru. Warta yang kedua, pelantikan majelis atau Perhalado dan Badan Audit Resort. Pada kebaktian Minggu hari ini, tanggal 26 Juli 2020, akan diadakan pelantikan bagi majelis ataupun Perhalado Resort dan Badan Audit Resort periode 2020 sampai dengan 2024
di HKBP Resort Serang. Acara pelantikan dilaksanakan setelah pengumpulan persembahan ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai para halado dan badan audit resort yang terpilih. Warta yang kelima, ibadah kebaktian Minggu Keluarga di Rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Warta yang ke-6, sosialisasi penambahan jadwal kebaktian Minggu di gereja. Melihat kerinduan jemaat untuk beribadah Minggu di gereja, maka pada bulan Agustus 2020, gereja kita HKBP Serang akan menambah waktu kebaktian Minggu. Adapun perubahan jadwal kebaktian sebagai berikut. HKBP Serang pukul 6 pagi kebaktian Bahasa Indonesia. HKBP Serang pukul 11.00 kebaktian Bahasa Batak. HKBP Maranatha Cilegon pukul 8.00 kebaktian Bahasa Batak. HKBP Maranatha Cilegon pukul 17.00 kebaktian Bahasa Indonesia, dan tetap akan melaksanakan sesuai protokol kesehatan yang diatur pemerintah, serta akan tetap dibatasi dari setiap sektor 14 orang dan menggunakan kartu ikut ibadah. Warta yang ke-9, kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanggungan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, dihimbau kepada majelis dan warga jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui WhatsApp grup sektor kita. Warta yang ke-10, sosialisasi ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, mulai bulan Agustus 2020, gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pertanggungan sektor seperti sebelumnya, dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui Sintua Sektor masing-masing. 11 pelajar CD atau Perguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Pada minggu hari ini tanggal 26 Juli 2020 akan dilaksanakan pelajaran CD atau Perguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak CD untuk mengikuti pelajaran tersebut yang melayani Pendeta E. Mungkur. 12 Dewan Koinonia. Mulai bulan Juli 2020, gereja kita akan melayani pelayanan PHD kategorial dan sermon guru-guru sekolah minggu yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Poin yang pertama, seksi sekolah minggu. Pelayanan sermon guru sekolah minggu Jumat tanggal 30 Juli 2020 yang melayani Pendeta TM Simorangkir. Poin yang kedua, seksi remaja Sabtu tanggal 2 Agustus 2020 yang melayani Pendeta
E. Mungkur. Poin yang ketiga, seksi pemuda, Sabtu tanggal 2 Agustus 2020, yang melayani PA Pendeta O. Simanungkalit. Poin yang keempat, seksi perempuan, Kamis 30 Juli 2020, yang melayani PHD Pendeta O. Simanungkalit. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. Warta yang ke-13, Dewan Marturia 2 Seksi Musik. Pelatihan alat musik tradisional Batak. Diberitahukan kepada seluruh jemaat mulai Minggu tanggal 5 Juli 2020 telah dibuka pendaftaran bagi anak-anak kita dari SD sampai dengan SMP yang berminat untuk mengikuti pelatihan alat musik tradisional Batak, yaitu uning-uningan dan tagading, supaya mendaftarkannya kepada Dewan Marturia Seksi Musik. Waktu latihan pada sore hari sesuai jadwal yang disepakati. Diharapkan ketika sudah terlatih akan melayani di kebaktian gereja kita. Poin 19, persembahan kebaktian Minggu Pertangyangan Keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini, dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian Minggu atau pertangyangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Marilah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Warta ke-20, Warta Keuangan. Dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamai bayan sangap di guarna, jala makorhon uli, dohot las di roha di huriana. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 640 ayat 1. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi,
Berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bagian dari perjamuan malam terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya. Perjamuan malam terakhir sebelum Dia dikhianati dan ditangkap. Saudara, Yesus sering menggunakan momen meja makan untuk memberikan wejangan, nasihat, pengajaran, dan perintah kepada murid-muridnya. Misalnya saja bisa kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 4 yang berbunyi, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nats firman Tuhan bagi kita juga pada hari ini adalah momen pada saat jamuan malam Yesus, di mana Dia memberikan wejangan, pengajaran, dan perintah kepada murid-muridnya. Dari kejadian ini muncullah istilah pendidikan meja makan. Dan ini dilakukan orang tua zaman dahulu, termasuk saya sendiri masih mengalaminya, saudara-saudara, di mana setiap malam wajib makan bersama. Kalau tidak makan bersama, ada dua kemungkinan yang akan kita terima. Yang pertama, kita tidak kebagian nasi, lauk, karena akan dihabiskan. Yang kedua, kita tidak dapat cerita atau pengajaran, nasihat dari orang tua, karena pada saat makan malam, disitulah kita mendengarkan nasihat dari orang tua. Saudara-saudara, pendidikan meja makan dilakukan Yesus dan sangat memiliki dampak yang positif bagi murid dalam menerima pesan-pesan Kristus. Dan mungkin pendidikan meja makan perlu dikembalikan pada saat-saat sekarang ini, di mana hal ini sangat jarang dilakukan oleh keluarga karena kesibukan dari anggota keluarga pada saat ini. Saudara-saudara, mengapa meja makan memiliki pengaruh yang positif? Banyak para ahli berpendapat bahwa meja makan atau makan malam bersama mengajarkan sopan santun dan tata krama, mengajarkan kemandirian dan keterampilan hidup bagi anak, mengajarkan berbagai konsep dan kosakata, membangun kedekatan emosional antara orang tua dengan anak, juga memperhatikan jumlah asupan atau nutrisi yang dimakan oleh anak. Jurnal Amerika Psychology Association menyebutkan
Kebiasaan di meja makan atau makan malam bersama memberikan identitas kepribadian bagi keluarga, membantu perkembangan diri anak, serta meningkatkan hubungan antara keluarga. Demikian juga Universitas Harvard mengatakan bahwa makan malam bersama keluarga memiliki peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan anak dan remaja, perkembangan kosakata, dan juga kemampuan bersosialisasi anak. Saudara-saudara, untuk mendapatkan pendidikan meja makan adalah kesempatan yang sangat berharga, bercakap-cakap dengan anak. Tetapi harus kita ingat, singkirkan, jauhkan dari gadget, smartphone, televisi, komputer, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu percakapan. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada nas firman Tuhan. Makan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya ini bukan sekedar makan malam biasa, namun ialah perjamuan Paskah. Kita tahu bahwa perjamuan Paskah dalam PL adalah ketika Allah menyelamatkan umat Israel dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Namun dalam perjanjian baru, Paskah sudah memberi makna yang baru, yakni pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Oleh karena itu saudara-saudara, salah satu peristiwa penting dalam perjamuan malam terakhir adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang Dia lakukan bagi umat manusia, mencurahkan darahnya di atas salib, dan demikian lunaslah dosa-dosa hukuman atas dosa-dosa kita. Lukas 22 ayat 19. Di saat Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, pada saat jamuan malam, makan malam terakhir, Yesus memberikan nasihat, wejangan, dan perintah terakhir kepada murid-muridnya. Dalam firman Tuhan ayat 31 jelas dikatakan, sesudah Yudas Iskariot pergi, Yesus mulai berbicara. Artinya saudara-saudara, wejangan ini, perintah ini diberikan Tuhan Yesus bukan kepada 12 muridnya, tetapi kepada 11 muridnya tanpa Yudas. Mengapa setelah Yudas pergi, Yesus mulai membuka percakapan dengan murid-muridnya? Sebab Yudas adalah seorang saudara yang palsu bagi temannya, murid yang palsu, serta pengkhianat kepada sesama murid dan juga gurunya. Kehadiran orang jahat atau pengkhianat biasanya menghalangi percakapan yang membangun di antara persekutuan. Tentunya seorang pengkhianat tidak diperlukan di dalam persekutuan. Di mana-mana pun orang sangat membenci pengkhianat karena bisa menghancurkan kebersamaan. Karena kepalsuan Yudas sebagai seorang murid telah terbongkar, dia menjadi noda di dalam perjamuan kasih dan membawa aib. Oleh karena itu saudara-saudara, jauhkan sikap kepalsuan, sikap mengkhianati sesama anak Tuhan, karena itu akan mengacaukan persekutuan sebagai sesama murid Yesus. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada pengkhianat di antara murid-murid Tuhan. Kemudian saudara-saudara, Yesus melanjutkan perkataannya. Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan. Apa arti dipermuliakan dalam nats ini?
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dimuliakan, dipermuliakan berasal dari kata mulia yang artinya tinggi, berpangkat, berkedudukan. Dipermuliakan bisa juga berarti terhormat atau berbudi luhur. Saudara-saudara, tentunya semua kita ingin dimuliakan. Artinya kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Namun sayangnya banyak orang ingin meraih kemuliaan dengan cara-cara yang tidak mulia. Banyak orang ingin dihormati tetapi dengan cara-cara yang tidak hormat. Dan biasanya saudara-saudara, ukuran yang dipakai oleh dunia ini untuk memandang seseorang itu mulia, terhormat, hanya dari segi kedudukan, kepangkatan, jabatan, dan kekayaan. Oleh karena setiap orang ingin mendapatkan hal ini, mendapatkan kemuliaan, maka mereka melakukan berbagai cara, baik pun cara yang benar, apalagi dengan cara yang tidak benar. Dan memang saudara-saudara, ketika seseorang sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan kedudukan, sudah mendapatkan pangkat atau jabatan, bisa saja orang memuliakan dia, menghormati dia. Akan tetapi saudara-saudara, kemuliaan yang diberikan oleh dunia inilah kemuliaan semu. Karena ketika semua yang dia dapat, pangkat, jabatan, kekayaan itu hilang, lenyap, maka hilanglah kemuliaannya. Namun kemuliaan yang digambarkan Yesus dalam nats ini justru terbalik dengan yang digambarkan oleh dunia ini. Dan cara mendapatkannya pun berbeda. Kemuliaan yang dikatakan Yesus di sini justru harus mengalami penderitaan untuk mendapatkannya, mengalami penyaliban. Yesus akan diperhadapkan kepada aib dan kebencian yang paling hebat, akan diperolok-olok dengan cara yang sekeji-kejinya dan dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Namun melalui semuanya itu, ia berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan. Nah saudara-saudara, disinilah kekeliruan iblis. Iblis yang mengira penderitaan dan kematian Yesus sebagai anak Allah dan mati di kayu salib adalah kemenangan iblis dan kekalahan Tuhan. Akan tetapi justru melalui penderitaan, melalui kematian, ia akan memenangkan pertempuran melawan iblis dan kuasa kegelapan, menghancurkan mereka yang berjaya atas mereka melalui kematian dan pengorbanannya di kayu salib. Dapat kita lihat saudara-saudara, logika dunia ini memang berbeda dengan yang ilahi. Melalui salib dan kematiannya, ia mengerjakan keselamatan agung bagi umatnya. Melalui kematiannya, ia mendamaikan kita dengan Allah dan mendatangkan kebenaran dan kebahagiaan kekal bagi kita. Dan setelah Yesus menjalani penyaliban, penderitaan dan kematian, maka dia dipermuliakan dan diberi nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan yang diterima Yesus juga akan kita terima ketika kita setia, mau
dan ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Kita tahu di beberapa tempat di muka bumi ini, bahkan di negara kita sendiri, banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan sebagai pengikut Yesus. Di antaranya susahnya mendirikan rumah ibadah. Misalnya saja saudara-saudara, apa yang kita alami di Serang ini, di Banten ini. Lihatlah warga jemaat HKBP Cikande harus menempuh jarak 33 km, pulang pergi 66 km untuk bisa beribadah. Karena sangat sulit mendirikan rumah ibadah di Cikande. Padahal rumah ibadah teman-teman kita, tetangga kita, di mana-mana ada. Bahkan jarak 10 meter ada. Kita sangat sulit mendirikan gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada gereja yang sudah dibangun, disegel, dibongkar. Misalnya GKI Yasmin dan juga HKBP Philadelphia dan juga lain sebagainya. Dunia ini terkadang mempersulit kita untuk menyembah Yesus. Dengan mempersulit itu dan membuat kita menderita, mereka mengira bahwa mereka akan menang. Itulah logika dunia ini. Akan tetapi saudara-saudara, melalui kesulitan yang kita alami, melalui penderitaan yang kita alami sebagai pengikut Yesus, justru itulah kita kelak akan dipermuliakan. Jadi janganlah kiranya kita hanya mengejar kemuliaan semu yang ditawarkan oleh dunia ini. Banyak orang termasuk pengikut Yesus mengejar kemuliaan semu, pangkat, jabatan, kekayaan, kehormatan, sampai-sampai lupa mencari kebahagiaan, kemuliaan kekal. Banyak orang tidak mau menderita, bahkan tidak serius mengikut Yesus. Banyak orang hitung-hitungan mengikut Yesus. Misalnya saja, karena jauhnya tempat ibadah, ada alasan, wah saya tidak bisa beribadah karena tempat ibadah jauh. Atau hitung-hitungan memberi kepada Tuhan dengan alasan, saya saja masih kekurangan, saya saja masih kesusahan. Untuk apa memberi kepada gereja, kepada Tuhan? Ingatlah saudara-saudara, ketika kita hitung-hitungan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan kepada kita. Hitung-hitungan dalam memberi materi, juga memberi waktu, bahkan memberi hidup. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi saya katakan saudara-saudara, ketika kita hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan dengan kita. Saudara-saudara, berikutnya dikatakan bahwa setelah Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami kesulitan, akan mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan sampai kepada kematian. Oleh karena itu Yesus memanggil mereka dengan sebutan, hai anak-anakku, dalam ayat 33, my little children. Panggilan ini adalah sapaan lembut, ibarat seorang ayah kepada anak-anaknya. Di situ tergambar kasih sayang yang tidak terbatas dari seorang ayah, bapa kepada anak yang dikasihinya. My little children, sapaan yang menandakan hubungan yang sangat dekat sekali, hubungan tanpa batas antara Yesus dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, sebagai pengikut Tuhan kita harus bangga. Tuhan pencipta, Allah semesta, Allah Bapa kita, luar biasa bukan? Adakah agama di dunia ini yang sama seperti kita?
yang disapa oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, dan kita menyapa Tuhan itu sebagai Bapa. Pada umumnya agama-agama di dunia ini menempatkan Allah itu jauh di atas dan tidak bisa ditemui. Tetapi Tuhan kita itu ada, hadir secara fisik, diam di antara kita, walaupun Dia telah meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Tuhan Bapa kita tahu apa yang kita alami di dunia ini. Penderitaan, aniaya, sakit penyakit seperti yang kita alami pada saat ini, COVID, Corona, Tuhan tahu. Tetapi kita akan menjalani semuanya itu. Dan tetaplah setia, karena akan tiba saatnya kita akan dipermuliakan. Wahyu 2:10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Berikutnya saudara-saudara, Tuhan tahu sifat murid-muridnya yang kadangkala ada yang menonjolkan diri satu terhadap yang lain. Bahkan pernah terjadi persaingan untuk memperebut siapa yang terbesar di antara murid-muridnya. Dapat kita baca di dalam Matius 20 ayat 26 sampai ayat 28. Sifat-sifat seperti ini menggambarkan rapuhnya kebersamaan selepas Yesus akan meninggalkan mereka. Dan misi pekerjaan murid ke depan sangatlah rapuh ketika sang guru akan pergi. Jika sifat-sifat mereka ini dipertahankan, dipelihara, tentunya akan menghancurkan persekutuan dan juga misi tidak akan berjalan. Oleh karena itu, di dalam ayat 34 dikatakan perintah baru kepada murid-muridnya, hendaklah engkau saling mengasihi. Perintah baru adalah agar mereka saling mengasihi. Kasih adalah kekuatan utama, kekuatan yang tidak terhingga dalam mengemban misi ke depan. Tentunya tantangan pasti ada, persoalan pasti ada, penderitaan pasti ada untuk mewujudkan misi pekabaran Injil. Akan tetapi mereka akan dapat menghadapinya ketika perintah saling mengasihi dapat mereka hidupi dan mereka lakukan satu terhadap yang lain. Kasih yang diperintahkan Yesus disinilah kasih agape, kasih yang rela berkorban, sebagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya untuk tebusan dosa-dosa kita. Seluruh kasih Kristus telah ditunjukkannya kepada murid-muridnya yang telah mereka alami selama Yesus bersama dengan mereka. Yesus selalu berbicara lemah lembut kepada mereka dengan sepenuh hati, mengajari mereka, menasehati, menghibur ketika mereka di dalam keadaan duka. Dia juga berdoa untuk muridnya, membela muridnya di saat muridnya dituduh macam-macam. Ia menanggung beban ketika mereka dijatuhkan secara terang-terangan. Bahkan Yesus mengakui murid-muridnya lebih daripada ibunya, lebih daripada saudara perempuan dan saudara laki-lakinya sendiri. Yesus menegur mereka ketika muridnya keliru, tetapi tetap bersabar terhadap kegagalan para murid-muridnya. Memaafkan murid-muridnya ketika murid-muridnya bersalah dan selalu memikirkan yang terbaik. Yesus juga tidak pernah membesar-besarkan kesalahan yang remeh. Demikian juga Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Saudara, begitulah luar biasanya kasih Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan nyawanya Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan terus mengasihi sampai kesudahannya. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang guru yang mau rela mengorbankan nyawanya bagi murid-muridnya. Pasal 15 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Dia telah mengasihi kita? Tuhan Yesus mengasihi kita. Hendaklah kita juga saling mengasihi di antara sesama kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain dengan cara yang sama seperti yang telah ditunjukkan Yesus. Menjadi teladan, membimbing kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Oleh karena itu kasih kita terhadap sesama haruslah kasih tanpa pamrih. Selalu bersedia menolong sesama, bertekun dan menghargai sesama. Terus menerus kita lakukan tanpa kenal lelah. Kasih itu harus sepenuh jiwa. Mengasihi tanpa alasan dan tanpa pertimbangan. Karena kasih Yesus telah mengasihi kita dan terlebih dahulu mengasihi kita, maka sesama murid Yesus harus saling mengasihi. Dengan demikian, ketika kita mengasihi sama kita, maka kita bisa melakukan kasih itu kepada lebih luas lagi, bahkan kepada musuh-musuh kita. Impossible, tidak mungkin kita mengasihi musuh-musuh kita tanpa terlebih dahulu mengasihi saudara-saudara kita. Oleh karena itu komunitas yang terkecil dulu, keluarga, sesama murid Tuhan, dan berikan kasih itu yang kepada yang lebih luas lagi. Karena dengan demikian ketika kita menghidupi kasih itu, dikatakan dalam firman Tuhan di sini, itulah tandanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kasih yang nyata sepanjang hidup kami. Dan yang paling berharga, itulah yang Engkau berikan bagi kami. Di saat Engkau rela mati demi tebusan atas dosa-dosa kami. Bapa, biarlah kami hidup di dalam kasih-Mu, agar kami mampu mengasihi sesama kami. Dan mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itulah perintah Yesus sebagai guru yang agung terhadap kami, anak-anak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu dan layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami yang bertugas pada minggu ini, yang melayani dari pendeta, majelis, song leader, dan tim multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Sakale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu
sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar